Hebat apapun nilai-nilai global dalam artian radikalisme, Islamisme, liberalisme yang masuk ke Indonesia ini, yakin dan percayalah Bang Ismar. Halo kawan Bang Ismar, kembali lagi di Obras TV Channel, obrolan bebas with Bang Ismar. Obrolan paling bebas, paling santuy. Oke kawan Bang Ismar, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bebas dengan salah satu tokoh pergerakan, yaitu Abang Anda Raidong Habibie Rambe. Dadah dulu Bang. Siap. Oke kawan Bang Ismar, baru-baru ini kita telah memperingati hari kemerdekaan, 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah Indonesia sudah merdeka, atau apakah sebenarnya arti hakikat dari kemerdekaan ini? Itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan abang Anda tersebut. Jangan lupa dukung terus Obras TV Channel, like, subscribe, comment, and share. Apa kabar Bang Redong? Baik Bang Ismar. Oke Bang, sebelum membahas materi yang saya sebutkan tadi Bang, abang bolehlah berkenalan dulu di Obras TV Channel Bang Ray. Oke, terima kasih Bang Ismar. Sebelumnya salam dan dadah dulu kepada teman-teman Obras TV Channel, teman-teman Bang Ismar dimanapun berada. Terima kasih juga Bang Ismar atas undangannya untuk diskusi dan ngobrol bebas di Obras TV Channel ini. Nama saya Raidong Habibie Rambe, berasal dari desa Aik Kanan, tepatnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Aktivitas sehari-hari di Kementerian Pemuda dan Olahraga, aktif juga di berbagai organisasi kepemudaan, intra dan ekstra kampus dulunya, sekarang mungkin jadi pembina lah ya Bang Ismar ya. Selain itu juga memang bersama kawan-kawan aktif juga di dunia bisnis, dunia usaha, dunia entrepreneurship lah di Jakarta ini. Oke, mungkin Bang Ismar itu dulu Kak sebagai pengantar. Tadi komentari tadi Bang soal baru-baru ini yang kita memperingati hari kemerdekaan, 75 tahun Indonesia merdeka Bang. Kalau Abang melihatnya sebagai tokoh pergerakan Bang, arti kemerdekaan itu seperti apa sih Bang? Bang Ray. Bicara arti kemerdekaan, berarti kemerdekaan itu kan sebenarnya kebebasan ya. Iya, kebebasan. Kalau di negara Indonesia ini berarti bebas dari penjajahan. Penjajahan negara asing, yang mana dulu kita ketahui ratusan tahun negara ini dijajah. Berarti kalau arti kemerdekaan itu adalah bebas, berarti bebas dari penjajahan. Itu secara formal, tapi secara filosofis dan secara hakikat itu butuh kajian dan butuh diskusi lebih tajam lagi Bang Ismar, karena ini berkaitan dengan bagaimana kebebasan kita berpikir, kebebasan kita berserikat, hati kita bebas, perasaan kita bebas, mental kita bebas, tidak terkerangkeng dari sistem apa saja. Itu yang dinamakan oleh bebas. Nah, itu mungkin kira-kira Bang Ismar. Iya Bang, memang yang Abang sebutkan tadi itu merdeka secara bebas. Maksudnya itu kan Bang, dulu memang ada penjajahan, sekarang sudah tidak terjajah lagi. Mungkin secara fisik sudah tidak terjajah lagi. Tapi melihat kondisi Indonesia sekarang ini Bang, masih ada sumber daya manusianya yang tertinggal, masih ada dari segi pendidikannya yang tertinggal. Itu bagaimana Bang melihat ini Bang? Ini kan sebenarnya secara psikis belum merdeka. Itu seperti apa Bang? Ini Bang Ismar kan sudah bicara hakikat dari kemerdekaan, bukan lagi kemerdekaan secara formil yang sudah dideklarasikan tahun 1945. Tapi kalau bicara hakikat kemerdekaan, pada prinsipnya belum selesai. Bukan berarti belum merdeka, tapi belum final gitu. Itulah PR dan amanah yang harus kita laksanakan sebagai pewaris generasi bangsa. Tokoh-tokoh dan pahlawan kita ini sudah berjuang berdarah-darah memerdekakan Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa hanya melanjutkan, meneruskan. Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bang Ismar tadi soal kemiskinan, soal kebodohan, pendidikan bicaranya, itu sebenarnya relatif Bang Ismar ya. Karena memang setiap negara pasti
punya masyarakat yang miskin. Setiap negara pasti punya masyarakat yang bodoh, tapi mungkin kemiskinan di Eropa, misal kemiskinan di Barat atau di Timur itu berbeda dengan kemiskinan yang di Indonesia. Mungkin di Indonesia udah kaya gitu. Bodoh di Amerika atau di Barat bisa jadi udah pintar di Indonesia. Artinya itu relatif. Pun demikian, itulah arti daripada mengisi kemerdekaan itu, Bang Ismar. Bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa ini harus mampu menjawab dan bukan menghilangkan, tapi kemiskinan dan kebodohan itu masih menjadi PR kita bersama sebagai negara dan bangsa. Itu harus kita selesaikan beriringan dengan waktu kemerdekaan Indonesia itu. Itu mungkin Bang Ismar. Iya Bang, bicara soal kemerdekaan Bang. 75 tahun Indonesia merdeka ini kan banyak dari tadi yang kita bahas itu masih banyak kemiskinan, masih banyak kebodohan. Tapi kita lihat sisi perkembangannya juga Bang Ray kan. Indonesia sekarang ini memang kalau saya menyebutnya secara globalisasi sudah terbuka. Dan memang Indonesia harus terbuka Bang dengan negara-negara lain Bang. Dengan keterbukaan Indonesia Bang Ray kan. Dengan terbukaan Indonesia dengan negara-negara lain, dengan global gitu Bang Ray. Satu sisi ini hal yang baik Bang, tapi satu sisi lain paham-paham yang dari luar itu sangat mudah masuk ke Indonesia. Oke lah, secara fisik yang tadi kita bahas tadi Indonesia tidak terjajah, tapi secara paham-paham, secara ideologi yang masuk ke Indonesia ini gimana Bang? Apakah ini termasuk penjajahan juga? Gimana Bang? Ya seperti yang saya sebutkan tadi Bang Ismar ya, ini adalah amanah dan PR kita bersama. Memang Indonesia sebagai negara di tengah sistem globalisasi itu memang nggak bisa dipungkiri bahwasanya ada nilai-nilai global yang sangat mudah masuk ke negara Indonesia. Bahkan ini bertentangan dengan nilai-nilai keindonesiaan dalam arti ini ideologi Pancasila. Katakanlah paham liberalisme, paham Islamisme bahkan atau paham radikalisme. Ini kan nilai-nilai yang diimpor dari luar ke Indonesia. Artinya bukan kita tidak merdeka, tapi memang sebagai negara yang terbuka ini satu konsekuensi. Bahwasanya akan ada pertukaran nilai itu wajar. Tapi yang harus kita tekankan bersama, sehebat apapun nilai-nilai global dalam artian radikalisme, Islamisme, liberalisme yang masuk ke Indonesia ini, yakin dan percayalah Bang Ismar. Ini bukan hipotesa saya, tapi ini satu penelitian, satu karya yang menyebutkan bahwasanya tidak akan bisa merubah perilaku, tindakan, etika, tradisi masyarakat Indonesia karena bangsa dan negara kita sudah punya basis nilai, sudah punya tradisi, punya adat istiadat. Jadi nggak semudah itu masuk paham global dalam artian katakanlah radikalisme yang lagi sedang menjamur hari ini di tengah masyarakat, ya mungkin itu hanya sekedar di permukaan aja kita lihat. Tapi pada sesungguhnya yakin dan percayalah itu tidak akan bisa merubah tradisi, adat istiadat dalam secara pribadi. Mungkin sikap perilaku kita sebagai berbangsa tidak akan berubah Bang Ismar, itu mungkin. Iya Bang. Oke lah Bang, tapi kalau tadi yang Abang bilang soal paham-paham itu melihat fakta pada masyarakat sekarang ini Bang, banyak sebenarnya masyarakat yang masih membentur-benturkan soal kenasionalisan dengan paham-paham ideologi, misalnya yang sekarang hangat yang Abang sebutkan tadi soal radikalisme tadi Bang ya. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa dulu memang kemerdekaan itu direbut dari tangan penjajah. Itu ada beberapa stakeholder yang ikut, termasuk memang kaum nasionalis, kaum agamis, dan kaum yang lainnya Bang Ray. Tapi pada sekarang itu kok tiba-tiba muncul lagi Bang, dibentur-benturkan antara nasionalisme dengan paham Islamisme itu. Seperti apa Bang Ray melihat ini Bang? Memang kalau bicara sejarah, memang kita punya sejarah akan hal itu Bang Ismar ya. Jadi
akar-akar radikalisme, akar-akar konservatisme itu memang sudah ada dari dulu jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan itu kan sudah final dalam pembicaraan ketika saat itu membentukkan Pancasila. Jadi Pancasila sebagai basis ideologi bangsa dan negara sudah final. Adapun hari-hari ini marak perbenturan nilai Islamisme dengan nasionalisme, aku pikir itu hanya di permukaan aja. Dalam artian ya mungkin itu ribut di media sosial saja Bang Ismar, tapi bisa kita lihat di desa-desa seluruh penjuru Indonesia ini kan bukan hanya kota, tapi bukan hanya Jakarta, tapi memang banyak daerah, banyak desa yang kita lihat orang tua dan nenek kita ada mayam. Tidak mempermasalahkan Islamisme dengan nasionalisme itu, bahkan bisa berjalan beriringan. Jadi aku pikir itu memang banyak faktor, Bang Ismar ya. Selain memang faktor politik ya, mungkin yang membentur-benturkan akan dua nilai tersebut, ada kelompok mungkin yang punya kepentingan mengatasnamakan Islam, begitu juga kelompok yang lain mengatasnamakan nasionalisme. Ini dibentur-benturkan di luar konteks politik. Mungkin ada juga faktor yang lain, mungkin masyarakat belum mengetahui betul bagaimana itu Islam yang sebenarnya, bagaimana itu nasionalisme yang sebenarnya, apalagi masyarakat menilainya dari media sosial. Media sosial kan perang terbuka, hoak, kemudian ujaran kebencian terjadi di sana. Nah, itu yang menjadi bahan konsumsi masyarakat, sehingga seolah-olah terjadi gap dan perbenturan, padahal tidak. Aku melihatnya tidak, Bang. Artinya tidak terlalu problem aku lihat. Inilah Bang, masih bicara soal kemerdekaan tadi Bang. Founding father kita Bapak Insinyur Soekarno sering-sering menyebut mental inlander Bang. Ini sebenarnya maksudnya apa sih Bang? Soekarno memang sering mengatakan bagaimana kita bisa lari ataupun menghindari mental inlander. Tapi memang inlander ini inferior Bang Ismar. Inferior itu lawannya superior. Inferior ini kan merasa di bawah. Jadi berkaitan dengan inlander. Jadi Soekarno berkeinginan bahwasanya ke depan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, walaupun kita dulu dijajah ratusan tahun, tapi setelah kemerdekaan trauma akan penjajahan itu sudah tidak ada lagi. Kita sebagai negara ya harus punya sikap ya kalau bisa superior. Jadi jangan sampai kita merasa minder sebagai bangsa Indonesia ketika dihadap-hadapkan dengan negara-negara lain, kita minder. Ya itu inlander, selalu merasa terjajah gitu. Padahal kita kan bukan lagi dalam artian penjajahan fisik kan gitu. Artinya memang inlander ini sudah menjadi darah daging bagi kita. Jadi apalagi belakangan ini banyak kalangan atau teman-teman kita yang membentur-benturkan antara asing dan lain-lain, anti Cina, anti Amerika. Ini sebenarnya kalau dihubungkan dengan mental inlander itu sangat masuk sekali Bang Ismar, karena kalau dalam berkaitan dengan partnership antar negara itu tidak ada yang inferior, tidak ada yang superior, tidak ada yang dijajah dan siapa yang menjajah, tapi ini kepentingan. Yang ada adalah take and give. Katakanlah Barat atau Cina sekalian mungkin berinvestasi di Indonesia bukan dalam artian penjajahan, tapi ini dalam artian take and give. Ada keuntungan yang diraih bersama, tapi yang saya miriskan sebagian teman-teman kita menganggap ini adalah penjajahan dalam bentuk baru. Nah ini sebenarnya mental inlander itu, tapi kalau kondisi sekarang itu sudah nggak ada lagi penjajahan secara fisik itu. Yang ada adalah partnership, kerjasama, saling menguntungkan, take and give. Walaupun negara Cina bebas berinvestasi di sini, kemudian negara Amerika punya kepentingan ekonomi di Indonesia, ya sebagai negara yang luas gitu, nomor 4 atau nomor 5 terluas di dunia, ya wajar negara-negara adidaya punya kepentingan di Indonesia. Tapi kita juga punya kepentingan, bukan dalam artian kita
di bawah atau bukan dalam artian kita inferior gitu, tapi ini sama rata sama rasa gitu. Itu yang dimaksud oleh Bung Karno, bagaimana kita bisa mengikis mental inlander itu Bang Ismar. Iya, Bang. Menghilangkan traumatik penjajahan itu. dari darah daging kita, bukan hanya permasalahan psikologis, tapi ini permasalahan mental Mas Bang Ismar ya. Pertanyaan terakhir lah Bang. Apa pesan-pesan Abang kepada khususnya kawan-kawan Bang Ismar yang menonton Obras TV Channel di hari kemerdekaan ini, Bang Ray? Pesan-pesan ya, Bang Ismar ya. Pertama mungkin rasa syukur Bang Ismar. Rasa syukur ya. Bang. Karena 75 tahun Indonesia merdeka, kita masih NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologi kita masih Pancasila, negara ini masih ada, belum bubar Bang ya. Artinya ini puji syukur yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga atas dedikasi dan perjuangan para pahlawan kita ya. Di momentum kemerdekaan ini ya wajar kita mendoakan para pahlawan yang sudah berjuang berdarah-darah, bukan hanya mengorbankan harta tapi mengorbankan jiwa untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Itu yang pertama pesannya Bang Ismar. Yang kedua mungkin khusus di masa pandemi COVID-19 ini yang kita belum tahu ini kapan berakhirnya Bang Ismar ya. Jadi sebagaimana yang diujarkan oleh Presiden kita Jokowi bahwasanya bagaimana kita bisa menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai challenge, sebagai kesempatan untuk melompat lebih tinggi dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, mungkin demokrasi ya, biar terjajar dengan negara-negara. Oke kawan Bang Ismar, begitu tadi obrolan yang sangat-sangat hangat dan seru. Secara fisik memang Indonesia sudah merdeka, namun secara hakikat kita masih perlu untuk tetap mengisi kemerdekaan ini dan melanjutkan kemerdekaan ini untuk Indonesia yang lebih maju. Jangan lupa dukung terus Obras TV Channel dengan cara like, subscribe, comment, and share untuk Obras TV Channel lebih maju dan terus memberikan informasi paling bebas. Terima kasih Bang Ray atas waktunya Bang Ray. Siap Bang Ismar.